Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Hoirizal dari Pendidikan Biologi semester 1 dengan NIM 2202111004. Saya akan mempresentasikan tentang dinamika Newton, hukum kekekalan energi, fluida, dan pusat massa. Hukum Newton ini sering juga disebut sebagai hukum kelembaman karena apabila tidak ada gaya yang bekerja pada benda, atau bisa dikatakan bahwa resultan gaya yang bekerja pada benda adalah nol, maka benda tersebut akan diam atau bergerak lurus beraturan. Contoh hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari seperti saat kita naik mobil dengan laju yang cukup kencang, tiba-tiba sopir melakukan rem mendadak, tubuh kita tentu akan terdorong ke depan untuk mempertahankan posisi. Atau juga diambil contoh ketika kita bersama teman sama-sama mendorong benda dengan arah berlawanan, namun benda tersebut justru diam, berarti besar gaya yang dihasilkan oleh kita dan teman-teman sehingga benda tidak bergerak. Hukum yang kedua menjelaskan tentang hubungan antara resultan gaya yang bekerja pada benda dengan massa dan percepatannya. Teori hukum Newton 2 yaitu percepatan yang dialami benda akan sama hasilnya dengan hasil bagi antara resultan gaya dengan massa benda tersebut. Contoh penerapan dinamika partikel dan hukum Newton 2 misalnya ketika kamu mendorong gerobak kosong tanpa muatan dengan mendorong gerobak yang penuh dengan muatan, lebih berat yang mana? Tentu lebih berat yang penuh dengan muatan. Hal ini karena semakin besar beban yang ditambahkan, maka akan semakin kecil percepatannya. Begitupun sebaliknya. Jenis-jenis dinamika partikel. Berikut ini jenis-jenis dari dinamika partikel yang perlu kita ketahui. Gaya berat atau gravitasi. Ketika berbicara berat dalam fisika itu berbeda ya dengan bobot A misal 45 kg sedangkan B 60 kg. Dalam fisika itu disebut massa, sedangkan gaya berat yang dimaksud di sini disebabkan oleh gravitasi. Semua benda yang jatuh di dekat permukaan bumi maka akan memiliki gaya gravitasi yang percepatannya sama dengan percepatan gravitasi, yaitu sebesar 9,8 m per s2 atau dalam 9,8 n per kilogram. Agar lebih mudah bisa menggunakan 10 m per s2 dengan mengabaikan hambatan udara. Gaya gravitasi adalah gaya yang dilakukan oleh bumi terhadap setiap benda yang berada di permukaannya atau di dekatnya. Perlu kita ingat bahwa arah gaya berat ini selalu mengarah ke bawah menuju pusat bumi meskipun pada bidang miring. Contoh penerapan gaya berat atau gravitasi misalnya permainan terjun payung, parlayang, dan bungee jumping. Rumus gaya berat benda atau gaya gravitasi. W adalah gaya berat suatu benda. M massa benda kilogram. G percepatan gravitasi m per s2.
Jenis dinamika partikel selanjutnya adalah gaya normal. Gaya normal merupakan gaya yang bekerja pada bidang dan arahnya tegak lurus dari bidang tersebut. Kalau ada suatu benda yang diletakkan di atas suatu bidang tanpa ada gaya apapun dari luar, dengan kata lain, benda tersebut diam, maka besar gaya normal sama dengan berat bendanya. Rumusnya seperti ini. N sama dengan W sama dengan M titik G. Keterangan N sama dengan gaya normal, W sama dengan gaya berat benda, M sama dengan massa benda atau kilogram, G percepatan gravitasi atau M per S2. Gaya selanjutnya gaya gesek. Gaya gesek juga merupakan jenis dari dinamika partikel. Gaya gesek berarti gaya yang bekerja akibat adanya sentuhan antara kedua permukaan benda. Dengan adanya gaya gesek, maka benda yang bergerak akan memiliki hambatan. Coba kita bandingkan antara bola yang digelincirkan di atas lantai dengan bola yang diluncurkan di atas tanah berbatu. Mana yang lebih lancar dan jauh? Tentu saja bola yang diluncurkan di atas lantai. Mengapa? Karena permukaannya halus. Gaya gesek yang terjadi tidak sebesar di permukaan tanah berbatu. Ada dua jenis gaya gesek, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis berarti diam. Jadi gaya gesek ini merupakan gaya yang bekerja pada benda diam. Besarnya gaya gesek statis merupakan hasil kali koefisien gesek statis dengan gaya normal. Rumusnya Fs sama dengan USXN. Keterangan Fs besar gaya gesek statis, US koefisien gesek statis, N sama dengan gaya normal. Selanjutnya gaya gesek kinetis. Gaya ini bekerja pada saat benda sedang bergerak. Besar gaya gesek kinetis merupakan hasil kali koefisien gaya kinetis dengan gaya normal. Rumusnya Fk sama dengan UKXN. Keterangan Fk besar gaya gesek kinetis, UK koefisien gesek kinetis, N gaya normal. Gaya tegangan tali atau katrol. Contoh katrol untuk menimba air itu merupakan aplikasi dari gaya tegangan tali, di mana terdapat dua benda yang saling dihubungkan dengan tali. Gaya tegangan tali adalah gaya yang bekerja pada tali ketika tali tersebut tegang. Arah gaya ini tergantung pada titik di mana kita melihat atau meninjaunya. Rumus percepatan sistem pada katrol tegangan tali. Selanjutnya gaya sentripetal. Jenis gaya pada dinamika partikel terakhir adalah gaya sentripetal. Gaya sentripetal merupakan gaya yang bekerja pada benda yang bergerak melingkar. Gaya ini cara kerjanya selalu menuju pusat lintasan. Coba kita ikat bola dengan tali, kemudian kita putar
talinya hingga menghasilkan gerakan berputar beraturan. Selanjutnya, gaya sentripetal pada contoh tersebut adalah tegangan tali yang diikat pada bola. Rumus gaya sentripetal Fs sama dengan mTAS. Keterangan Fs gaya sentripetal N, M massa benda, AS percepatan sentripetal. Contoh soal dinamika partikel dan pembahasan. Soal 1. Sebuah benda yang memiliki berat 5 kg diletakkan di atas meja dalam keadaan diam. Berapa gaya normal yang bekerja pada benda tersebut? Pembahasan diketahui M sama dengan 5 kg, G sama dengan 10 M per S2. Ditanya N sama dengan W sama dengan M titik G, W sama dengan MG sama dengan 5 kg, X10 sama dengan 50 N. Benda diam berarti 0. Jadi gaya ke atasnya juga sebesar 50 N. Soal kedua, diketahui benda